kasih di dalam Tuhan, mari kita satu hati, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyatakan yang demikian. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta alam semesta, Engkaulah Allah yang senantiasa berkarya dan memelihara seluruh kehidupan alam semesta dengan setia. Anugerah keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dan kasih sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu baik pada kita semua. Ada amin? Amin. Ya. Untuk itu, silakan Bapak Ibu saling berjabat tangan, katakan bahwa Tuhan tetap yang terbaik. Tuhan selalu baik. Terbaik Pak Yani, terbaik Pak Yani. Oke bos, Tuhan terbaik. Terbaik. Bu. Yang terbaik. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang melewati bagai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang
penciptaan, GKJW dipanggil untuk pemulihan keutuhan ciptaan Tuhan. Kita sebagai manusia, kira-kira kita itu tetap merasa yang berkuasa apa tidak? Iya. Kita punya pendamping. Pendamping tidak hanya ada di rumah saja, tetapi kita berdampingan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kalau kemarin itu khusus menyampaikan, kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bersosialisasi dengan yang lainnya. Dan di sini untuk pemulihan alam semesta kita, ciptaan Tuhan, kita diajak untuk senantiasa bisa hidup harmonis. Hidup harmonis yang seperti apa? Ya saling memelihara, saling menjaga. Seperti di dalam rumah tangga kita. Kita juga demikian, bagaimana mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Di situ kita diajak untuk saling berkomunikasi, saling menjaga, memelihara satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan kita dengan alam ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita diharapkan bisa menjaga, memelihara, terlebih-lebih melestarikan hasil ciptaan Tuhan sehingga bisa terwujud dengan baik, kondisi alam bisa menjadi baik, tidak akan ada bahaya banjir, bahaya longsor dan yang lain-lainnya. Kemungkinan kita juga memang belum bisa melakukan kehendak Tuhan dengan penuh. Untuk itu, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik dan penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa membersamai kami. Kami juga diingatkan bahwa kami ini umat tebusan-Mu yang dibebaskan dari belenggu dosa. Namun kami masih sering kurang bisa mengontrol emosi kami, keegoisan kami, dosa-dosa dosa-dosaku hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Tuhan yang maha
oleh Jehan Sri Handayani. Alangkah indah dirimu, kau mempunyai daun yang lebat, kau berguna sebagai paru-paru dunia. Hutan, malangnya nasibmu, karena orang yang membakar dirimu sangat tega dan tidak mempunyai hati nurani. Dia tidak melihat begitu banyak orang sakit dan meninggal. Udara pun menjadi terganggu. Tanah pun menjadi gersang. Banjir melanda kota. Oh, betapa malangnya nasib. Tuhan mendengar firman-Mu saat ini. Bersujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Tuhan, saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Salam. Tetap semangat ya. Nah, tetap sehat selalu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah saat ini yaitu alam tidak butuh manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Kalau kita melihat ataupun mendengarkan bacaan puisi yang dibacakan oleh Bu Yeni tadi, padahal kita tahu yang butuh alam itu adalah manusia. Tetapi kenapa hutan menjadi rusak, kondisinya seperti itu? Padahal kita ini sangat membutuhkan sekali untuk kelangsungan hidup kita. Kita butuh nafas enggak? Ya. Kita bernafas membutuhkan udara yang segar. Tetapi kenapa manusia itu enggak memudahkan sama sekali, membuat aturan seenaknya. Seperti misalkan ada apa? Kalau di kota itu ya pabrik-pabrik di mana-mana ada. Polusi udara menjadi kotor. Di desa pun juga demikian. Anak-anak itu yang sukanya dengan motor derang-derang itu, knalpotnya itu juga mengganggu sekali. Ya. Akhirnya kotor. Di samping itu kita dalam perjalanan buang sampah seenaknya, tidak melihat wah nanti kotor. Harusnya kan membawa tempat sampah sendiri ditaruh, enggak, asal buang, botol asal buang. Ya,
Seperti itu. Padahal itu semua akan sangat berpengaruh sekali dengan kondisi yang ada. Kalau terjadi banjir, terjadi tanah longsor, terjadi gempa bumi, siapa sebetulnya yang salah? Manusianya. Tetapi kita kadang malah menyalahkan Tuhan kita yang baik. Tuhan, kenapa ya kok air yang kita butuhkan sebenarnya enggak yang terlalu banyak, tetapi sampai meluap seperti ini ya Tuhan. Jadi rumah rusak, jadi wabah penyakit. Bagaimana hubungannya dengan wabah penyakit? Kalau banjir kotor, jadi banyak lalat, akhirnya membuat sakit perut. Nah, seperti itu karena juga kesalahan ketamakan kita, keegoisan kita. Kita mementingkan kepentingan sendiri, tapi kita lupa bahwa itu nanti dampaknya mengenai kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pagi ini tadi di dalam Markus 1:29 sampai 39, kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus yang luar biasa peduli kepada semua, baik yang lemah, terutama yang lemah, ya pasti Tuhan akan tolong. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah peduli kepada sesama kita, kepada alam sekitar kita? Tetapi kalau kita melihat kemarin itu, sebetulnya ya saya lihat suka sekali, senang sekali. Sudah banyak yang peduli. Iya, Mama Hari tidak sendiri. Ternyata di situ guyub rukun. Ada yang di belakang saya lihat, oh iya, ada yang mencuci piring semuanya. Terima kasih semuanya. Iya. Terus ada juga yang mempersiapkan makanannya, yang memasak Mama Hari. Tetapi atas inisiatif saudara-saudara kita yang lainnya tertata dengan baik, akhirnya kita bisa menikmati hidangan dengan sukacita sekali. Apalagi kalau ada sisa, nah kita juga sibuk membersihkannya. Senang tidak? Saya nggak oleh. Saya yang tidak senang ya yang tidak hadir. Tapi tetap ada berkatnya. Ya. Kan tidak hadirnya karena sesuatu hal, jadi tetap dapat berkatnya, cipratan berkatnya. Nah, itulah saya lihat itu berbahagianya. Sampai Pak Haryanto bilang gini, ya udah kalau gitu kita nanti juga di gereja aja ya. Ya dilihat-lihatlah. Nanti semua di gereja. Kapan kita melayani saudara kita kalau semuanya pengen ke gereja? Tetapi terbuka sekali. Kita yang enak saja, nggak usah dibuat sulit-sulit. Hidup katanya sudah sulit. Kenapa dibuat yang nggak ini? Ya kenapa dibuat yang nggak enak? Buat mudah aja, ya. Seperti itu. Apalagi firman-firmannya juga menjadikan kita itu kuat, menjadikan kita itu kangen. Kalau nggak ke gereja, eman-eman kangen ambil dulur-dulure. Oh enak kok, masih sih bawa terbeli, kakak ngomong paling harus gitu-gitu. Nah, tapi kan enak melihat, kita semua ternyata fresh, ternyata betul cantik-cantik, meskipun sepuh, semangat, betul. Rasanya itu kebahagiaan yang tak ternilai. Saya sebagai koordinator mengucapkan terima kasih, semakin hari semakin minggu semakin bulan gereja kita bertambah luar biasa. Ya, itulah. Karena apa? Kita menjalin keharmonisan satu dengan yang lain. Artinya apa? Kalau ada satu yang merasa sakit, kita peduli. Kalau ada sesuatu yang lainnya merasa tidak nyaman, kita buat nyaman.
Ya. Kalau ada yang membuat tidak nyaman, kita juga menjadikan suasana nyaman, ya. Satu dengan yang lain saling mendukung. Demikian juga dengan kondisi yang ada, alam semesta yang ada. Bagaimana kita membuat sama seperti kita seperti ini? Bagaimana membuat alam semesta itu menjadi aman, nyaman? Ya kita pelihara, kita jaga, kita rawat seperti itu. Apa capek? Tuhan Yesus saja tidak capek. Tuhan Yesus begitu mengobati orang yang sakit. Tidak hanya 1-2 orang. Wah, Bulili ngopeknya awake dhewe rasane keju kabeh, kembang kabeh. Kok kapan kesana kesini ada yang sakit, wes titip aja ya Bulili, titip bawa, bukan mau ini, bukan wes pokoknya yang penting doa. Nah, tidak boleh seperti itu. Di mana kepedulian kita? Ya. Gak dimoni tapi tenanan. Tapi tidak, sekarang luar biasa kita dewe. Ada yang satu, pokoknya ada yang satu bergerak, katanya Tuhan Yesus kan itu, Tuhan hadir. Ada satu yang bergerak, semua pasti akan bergerak. Ya, jangan kalau nggak ada ketuanya, akhirnya tidak bergerak. Berarti kan tergantung pada ketuanya. Tidak boleh itu ya. Ya. Oh enggak kok. Sudah lebih baik Tuhan baik. Pasti kita juga berusaha lebih baik. Tidak hanya seperti itu aja ya. Mari kita juga ikut berkarya. Karya Tuhan itu luar biasa. Mana karya kita? Ada tidak karya kita? Ada. Yang saya pecek di sini. Nah, yang saya pasang di sini ya, saya tuh enak kalau seperti itu. Ini juga hasil karya ini. Oh, sepuh tapi luar biasa beliau. Jangan dilihat sisi kita, jangan melihat sisi satunya. Tidak boleh. Yang mana? Yang kadang itu loh, bukan banyak ngomongnya dia bagus kok. Itu juga firman Tuhan, ya loh. Tapi yang tidak bagus itu kalau ngomong-ngomong kobot. Lah ngomong-ngomong klobot, tidak tahu nanti dia Pak Pur yang kalau pulang nanti tanya Pak Pur, ngomong klobot yang seperti apa? Jangan tanya Pak Pur, paham itu. Ya. Jadi ya, kita tidak boleh melihat satu-satu yang lainnya itu. Tidak boleh dilihat. Ya. Kalau dengan melihat saya, keren, aku bilang keren. Kuasan ras rem. Aku jelas. Enggak. Saya. Tetapi seksi teman gitu ya. Tetapi saya banyak kelemahannya, tapi enggak tak duduhno. Sing ro Pak Rianto aja. Ya. Seperti itu, mari kita bersama-sama tetap peduli, tetap melakukan apapun di dalam aktivitas kita sehari-hari ini. Ya enggak. Kekurangan saya itu sebetulnya itu kalau ngomong itu enggak yang bisa pelan-pelan, yang kami sosolan, banyak kami sosolan, nulis ya banyak kami sosolan. Nah, mari kita beraktivitas ya setiap hari itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bersama-sama semangat untuk memelihara, menjaga, dan kalau bisa itu melestarikan alam yang ada. Dulu kita juara loh waktu ada penghijauan itu. Ya, karena yang merawat ternyata ya itu saja. Nah, kadang juga ada kesibukan yang lainnya. Akhirnya sekarang terbengkelai lagi. Dapat juara, tapi nggak ada
berkelanjutan. Iya, tidak berkelanjutan. Mari nanti di tahun 2024 setelah kita rapat, nanti kita bahas bersama bagaimana memajukan gereja kita. Gereja kita kalau dilihat dari luar sudah cakep, orangnya luar biasa. Nah, apa karya kita, apa tindakan kita selanjutnya? Kita tinggal mewujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian, saya nggak banyak-banyak ngomong, soalnya tadi juga sebetulnya sudah banyak terwakili di dalam puisinya Bu Yeni. Bagaimana kita agar merawat hutan supaya udara segar, supaya enak, supaya kita juga lega. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun sedikit tetapi sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita pulang ternyata, oh iya, indahnya kalau kita bisa merawat alam semesta kita yang ada dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Engkau ku
dunia kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Memberikan pekerjaan kita, memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat yang keempat yang demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatiku, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitaku, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai akan kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda
dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena kasih kemurahan-Mu kami boleh sampai di dalam rumah ibadah ini untuk membangun ibadah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jika kami telah memuji nama Engkau, telah mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya semua itu boleh menjadi pedoman bagi kami di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, jika pada kesempatan pagi hari ini kami juga mengambil sebagian kecil berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami setiap hari, ampuni kami Tuhan, jika kami belum mempersembahkan seperti yang Tuhan inginkan. Tapi kami yakin, kami percaya di hari-hari yang akan datang kami boleh mempersembahkan, mampu mempersembahkan tubuh jiwa kami untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Bapa, berkati persembahan yang sedikit ini, bersucikan persembahan yang sedikit ini. Kami percaya, kami yakin jika persembahan yang sedikit ini Tuhan berkati, maka persembahan ini boleh menjadi sarana pelimpahan kerajaan-Mu di tempat ini. Bapak, kami juga menyerahkan Ibu Ani yang mengelola persembahan, berilah hikmat-Mu di dalam pekerjaannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengaturkan persembahan. Haleluya. Amin. Penutupan bulan penciptaan. Kita mencintai alam lingkungan sekitar kita. Kita ikut terlibat aktif tanpa kenal lelah, memelihara, melestarikan yang ada ini untuk memulihkan kondisi alam yang ada. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada pagi hari ini, kami tahu Tuhan tolong kami. Kami tahu Tuhan senantiasa peduli pada kami. Tuhan mampukan agar kami melakukan aktivitas kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami senantiasa bisa menjaga, memelihara seluruh ciptaan Tuhan dengan baik. Biarlah alam yang ada menjadi pulih kembali keamanan dan kenyamanannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga benar-benar tercipta. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Tuhan berikan roh kebijaksanaan kepada para pemimpin kami sehingga rakyat merasa aman, nyaman, dan hidup sejahtera. Pemerintah Indonesia di tahun politik, di tahun pemilu 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari ini, kiranya Tuhan hadir, Tuhan senantiasa berkarya sehingga kami yakin dan percaya akan menjadi aman, tenang, damai, dan pastinya akan ada pemimpin yang terbaik. Itu semua kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Kami semuanya ini kami serahkan di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan kami. Kami juga berdoa buat pergumulan BKJW, Tuhan kiranya berikan penghiburan, pengharapan, dan buat pelayan-pelayan kami, Tuhan juga berikan kemampuan, kekuatan, agar kami semuanya senantiasa setia untuk melayani dengan baik-baik dan penuh sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk program-program pelayanan Majelis Jemaat, Majelis Daerah, Majelis Agung, kiranya Tuhan berkati, biar semuanya berjalan lancar. Apapun yang direncanakan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mewujud nyatakan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, Tuhan berikan roh kepandaian, Tuhan berikan roh kesetiaan, dan kiranya takut akan Tuhan. Yang sakit Tuhan rawat, Tuhan jamah, dan Tuhan pulihkan sehingga sehat kembali. Yang mengalami pergumulan, Tuhan kiranya berikan penghiburan, pengharapan. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan persiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga suatu saat nanti anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan dan menjadi berkat buat yang lainnya. Demikianlah ya Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami dengan nyanyian Kidung Konseptual 143. Bapa kami yang di surga,
Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Kata-kata untuk hari ini tetap semangat. Oke, John. menciptakan alam, Oke. tumbuh-tumbuhan, Oke. biji-bijian, Oke. untuk supaya manusia mengusahakan dan memeliharanya. Oke. Kami GKJW siap